Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan live coding membuat aplikasi pendataan mahasiswa baru dengan menggunakan VB.NET. Oke, langsung saja. Pertama, kita buka dulu Visual Studio-nya. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2019. Lalu kita create new project. Oke, kita tunggu. Lalu kita cari Windows Form App. Kita cari Windows Form App, lalu pilih yang Windows Form App dalam kurung .NET Framework. Lalu klik Next. Lalu kita beri nama projectnya. Di sini saya memberi nama aplikasi pendataan, kepanjangan gini, aplikasi mahasiswa baru. Lalu saya klik create. Oke, setelah muncul seperti ini, kita bisa mulai membuat aplikasinya. Sebelumnya di sini saya mau mengenalkan 4 panel di Visual Studio yang akan sering sekali kita pakai waktu membuat Windows App. Yang pertama, yang di sebelah kiri atas itu toolbox. Nah, di dalam toolbox ini isinya komponen-komponen yang bisa kita tambahkan ke dalam Windows Form, contohnya seperti button, text box, data grid view, combo box, label, checkbox, radio button, group box, panel, dan lain-lain. Lalu di pojok kanan atas itu adalah panel solution explorer. Di sini tuh, di panel ini tuh isinya itu file-file yang udah kita buat. Contohnya kayak form 1 ini tadi yang kita create project itu form 1 ini. Nanti kalau kita bikin form lagi, nanti dia akan muncul di sini form apa gitu. Lalu di bawahnya Solution Explorer itu properties. Nah, properties ini buat ngubah apa yang ada, ngubah komponen-komponen yang ada di Windows Form. Untuk kalau saya bilang sih untuk merubah atau mengatur komponen-komponen yang ada di dalam Windows Form. Selain untuk mengatur dan komponen-komponen yang ada di Windows Form seperti mungkin warnanya, kurang fontnya, terus tulisannya, terus setting-settingan lainnya. Dia juga di sini ada events. Nah, event ini digunakan untuk menjalankan komponen tersebut. Contohnya button ketika diklik dia ngapain, terus button ketika dia di double klik dia ngapain. Itu kita bisa buat event di sini. Jadi ini list eventnya banyak sekali. Tentu ini ketika kita membuat aplikasi tidak terpakai semua ya, hanya beberapa saja. Oke, sekarang kita langsung ke pembuatan aplikasinya. Pertama, di sini kita akan mendesain dulu Windows Form-nya. Pertama, kita ubah dulu ini nama Windows Form-nya. Kita ke Properties, kita cari teks, kita ubah jadi aplikasi pendataan siswa baru. Nah, selesai, dia akan berubah. Lalu selanjutnya kita ke toolbox, kita cari group box. Kita cari
kita cari group box, kita tambahkan ke dalam Windows Form. Kita sesuaikan. Mengapa kita tambahkan group box? Agar tampilannya rapi. Kita sesuaikan. Lalu kita ke properties, kita cari teks. Kita ubah form siswa. Lalu name-nya kita ubah jadi GB form, ya, group box form. Sorry, typo, from dan form. Ini aja. GB form. Lalu kita tambahkan lagi satu group box lagi, tapi kita copy aja ini. Kita klik Ctrl, kita drag. Nah, oke. Kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita ke properties, kita ubah teksnya, kita ubah GB data. Oke. Nah, setelah ini kita lanjutkan yaitu menyusun formnya. Kita susun field-fieldnya. Pertama kita tambahkan label dulu. Kita tambahkan label dulu. Oke, kita ke properties, kita gedein teksnya. Kita ubah ke 10. Setelah itu kita ubah teksnya jadi nama. Jadi field pertama di sini adalah nama. Lalu kita cari text box di toolbox. Text box. Kita cari text box. Kita tata dulu. Lalu fontnya kita ubah, font text boxnya kita perbesar jadi 10, kita samain kayak labelnya. Selanjutnya kita buat input jenis kelamin, kita pakai radio button aja. Kita buat group box dulu biar rapi dan terstruktur. Lalu kita ke properties, kita ubah nama toolbox-nya jadi jenis ini. Lalu selanjutnya kita cari radio button. Kita masukkan ke dalam group box jenis kelamin. Oke, lalu kita ke properties, teksnya kita ubah jadi laki. Lalu name-nya kita ubah jadi radio laki. Oke, terus ini kita copy. Name-nya kita ubah jadi
perempuan. Oh, lalu teksnya kita ubah jadi perempuan. Oke, selanjutnya kita buat field tanggal lahir. Pertama, kita copy dulu label ini, drag. Oke, kita atur dulu. Lalu di toolbox kita cari date time picker. Kita atur letak-letaknya biar rapi. Lalu ini labelnya kita ubah, teksnya jadi tanggal lahir. Lalu setelah field tanggal lahir, kita akan membuat field nomor HP, alamat, lalu yang terakhir jurusan. Jadi ada NPM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, alamat, jurusan. Jadi total ada 7 kolom. Oke. Selanjutnya berarti kita bikin field nomor HP. Oke, kita copy aja dari atasnya. Ini teksnya kita ubah jadi no HP. Lalu ini name-nya kita ubah jadi no HP. Oh iya, ini tadi name-nya belum kita ubah, ini name-nya kita ubah jadi nama. Terus ini name-nya kita ubah jadi DGL lahir. Oke, ini kita sesuaikan. Oke, selanjutnya kita membuat field alamat. Ini kita copy aja dari ini, kita copy, labelnya kita ubah, jadi alamat. Setelah itu text box-nya, name-nya kita ubah jadi alamat. Lalu nah ini segitiga ini kita klik sekali, kita centang multi-line karena biasanya alamat itu panjang dan bisa sampai berapa baris supaya dia bisa input enak inputnya. Kita buat text box-nya jadi multi-line. Lalu yang terakhir kita buat field jurusan dengan menggunakan combo box. Pertama kita copy dulu labelnya, kita ubah teksnya jadi jurusan. Lalu kita cari combo box di sini. Oke, setelah kita ubah namanya jadi jurusan. Oke, ubah namanya jadi jurusan. Lalu kita gedein fontnya jadi 10. Lalu kita tambahkan item dalam combo box ini. Nah, di sini seumpama di sini ada 3 jurusan ya. Sistem informasi, lalu teknik informasi
3, bentar ya. Oke, kerecord guys. Oke, selanjutnya data yang oke, kita klik OK. Coba kita jalankan. Nah, terus kita coba ke ini, ke combo box jurusan. Nah, sekarang item-item yang kita tambahkan tadi sudah masuk ke dalam combo box jurusan. Nah, kalau dilihat di sini kan dia kan ketika aplikasinya di run, dia posisinya itu nggak selalu nggak pas di tengah layar. Nah, itu kita bisa buat dia pas to di store itu dia posisinya tepat di tengah layar. Caranya, klik sekali pada Windows Form-nya ini, lalu kita cari properties start position, lalu kita ubah jadi center screen. Oke. Lalu kita tambahkan komponen lagi. Nah, selanjutnya kita tambahkan komponen data grid view untuk menampilkan data mahasiswanya nanti. Kita atur dulu tata letaknya. Kita atur, cukuplah segini. Gini ya. Kita atur, setelah itu kita ubah name-nya jadi tabel MHS. Selanjutnya kita akan menambahkan button-button untuk action-nya. Pertama, kita cari di toolbox, button, kita tarik, kita masukkan ke dalam Windows Form. Lalu kita sesuaikan. Kita ubah teksnya jadi simpan. Lalu name-nya kita ubah jadi simpan juga. Oke. Lalu kita copy buttonnya. Kita sesuaikan ukurannya. Kita ubah name-nya jadi batal, lalu teksnya kita ubah jadi batal. Lalu kita copy lagi buttonnya, kita taruh sini. Kita copy buttonnya, kita taruh sini. Kita ubah name-nya jadi edit, lalu kita ubah teksnya jadi edit. Kita copy lagi buttonnya, kita ubah buttonnya jadi hapus. Teksnya kita ubah jadi hapus, lalu name-nya kita ubah juga jadi hapus. Oke. Terakhir kita buat field search di sini. Field untuk mencari data yang ada di dalam data grid view nanti. Kita copy aja dari sini, kita copy, kita tarik ke sini, kita pisahin, kita atur tata letaknya. Oke. Oke, kita ubah teksnya ini jadi cari. Nah, oke. Ini kita kasih nama cari. Oke, kita cek dulu apakah sudah kita namai semua. Oke.
no HP. Oke, udah semua. Selanjutnya kita masuk ke proses coding. Pertama, kita deklarasikan dulu variabel data mahasiswa untuk menyimpan data-data mahasiswanya nanti, dan untuk data source dari data grid view tabel mahasiswa. Deklarasikan di data MHS. Kita di sini data source-nya kita di sini menggunakan data table. Tipe data yang dikirim data table. Lalu setelah kita deklarasikan variabel data MHS yang nanti akan menjadi data source dari data grid view tabel mahasiswa dan tempat data mahasiswa disimpan, selanjutnya kita buat sub-sub yang akan kita gunakan nanti. Pertama, di sini saya akan membuat sub buat tabel mahasiswa. Nah, sub ini, oh iya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi, sub di VB itu sama kayak void di Java. Sub di VB itu sama kayak void di Java. Dia itu function yang nggak ada return-nya. Kalau yang ada return-nya itu di VB namanya function. Keywordnya function. Kalau sub dia nggak ada return-nya. Dia hanya murni statement aja, nggak tanpa return. Oke, kita deklarasikan pertama buat tabel mahasiswa. Antara di sini pertama kita create new object dulu. Kita buat object data table dulu. Table. Oke, selanjutnya baru kita buat kolom-kolomnya. Pertama, data mhs.column .ads ya. Pertama kita buat kolom npm. Nah, npm ini nanti akan saya buat auto generate ya. Jadi kenapa dia kok nggak ada fieldnya di sini? Karena itu nanti akan saya buat auto generate. Kolom pertama adalah npm. Selanjutnya ini bisa kita copy. Bisa kita copy. Selanjutnya fieldnya di sini nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, alamat jurusan. Nama, lalu jenis kelamin kita singkat JK, tanggal lahir TGL LHR, tanggal lahir, nomor HP, alamat jurusan. P jurusan. Nah, oke, setelah kita buat kolom-kolomnya, nah selanjutnya kita jadikan variabel data mahasiswa ini menjadi data source untuk data grid view tabel mahasiswa. Caranya di sini kita ketik tabel mhs data source sama dengan data mhs. Nah, oke, coba kita run. Ketika di run, maka oh iya, sorry,
kolom-kolomnya belum masuk karena kita belum memanggil sub buat tabel mahasiswa ini. Nah, kita panggil dulu. Caranya, kita buat event dulu, event form load. Kita buat event form load, kita double klik pada Windows Form ini. Nah, sudah, setelah kita double klik, itu akan membuat sebuah event, yaitu event form load. Event form load ini kayak, kalau bisa dibilang kayak konstruktor lah kalau di Java. Jadi, apapun yang ada di dalam blok sub form load ini akan dijalankan ketika form ini dipanggil atau terbuka gitu. Kita panggil di sini sub yang udah kita buat tadi, buat tabel mahasiswa. Kita panggil, nah setelah kita panggil, kita coba jalankan. Jalankan, nah maka kolom-kolomnya sudah masuk ke dalam data grid view-nya. Nah, kalau dilihat di sini kan kolom-kolomnya itu namanya itu agak kurang enak dilihat ya, kayak jika ini apa, agak kurang jelas lah. Nah, ini nama kolomnya ini bisa kita ubah. Cara ngubahnya gimana? Ini. Oke, setelah kita di bawah ini, kita tambahkan tabel LHS dan columns. Kita column 0 dot header text sama dengan kita kasih nama, kita huruf besar, kita kapital di huruf pertama aja, npm. Nah, ini artinya apa? Kolom 0 ini adalah kolom npm. Jadi kita memanggil indeks dari kolomnya. Kita copy aja ini, set copy, lalu satu nama, lalu 2 jenis kelamin, jenis kelamin, lalu setelah jenis kelamin tanggal lahir, lalu ini indeksnya kita ubah dulu, ini 3, ini 4, setelah tanggal lahir, nomor HP, setelah itu indeks kelima, alamat, setelah itu indeks ke-6, jurusan. Nah, coba kita jalankan. Maka nama-nama kolomnya di sini berubah sesuai dengan yang kita set tadi. Jika tidak kita set, ini kita komen, nama kolomnya akan mengikuti nama-nama kolom ini. Tapi ketika kita set ini, nama kolomnya akan mengikuti sesuai dengan header text-nya. Oke, setelah kita buat sub 2 tabel mahasiswa, selanjutnya kita buat sub lagi, yaitu sub, kita buat sub reset. Nah, sub reset ini nanti buat
fungsinya buat mereset Windows Form ini. Ibaratnya mengembalikan Windows Form ini ke kondisi default lah. Oke, save reset. Oke, pertama kita bersihkan dulu, yang jelas kita bersihkan dulu form-formnya. Ini kita bersihkan dulu. Kita bersihkan secara manual aja. Nama, the text, nggak bisa kita pakai clear aja. Clear. Setelah nama tadi, oke, ini kita ubah ke uncheck false. Kita uncheck. Radio laki dot check false. Radio perempuan dot check sama dengan false. Oke, untuk tanggal lahir defaultnya kita buat tg lahir dot value sama dengan kita buat tanggal hari ini, that time dot no, nomor HP kita nomor HP dot clear. Sebenarnya ini bisa kita bisa pakai looping, nanti kita cek kontrolnya ini tipenya apa, lalu kita casting variabel kontrolnya ke tipenya. Kita sebenarnya bisa pakai for each juga, bisa pakai looping supaya lebih singkat, tapi kali ini saya pakai manual aja, nggak apa. Selanjutnya alamat, oke. Alamat dot clear. Oke. Yang terakhir jurusan dot selected item sama dengan VB no string. Kita set dari no string. Kita pakai teks aja nggak apa, kita pakai teks aja biar lebih simple. Sama dengan sama aja. Oke. Lalu kita clear selection pada data grid view-nya. Caranya adalah NAS clear selection. Nanti untuk menghilangkan selection-nya ada di sini. Oke. Kita panggil di form dot reset. Oke. Nah, kalau dilihat di data grid view kan ini kan ada putih-putih ini. Nah, putih-putih ini bisa diketikkan. Nah, seharusnya kan data itu nggak bisa diubah-ubah di sini atau ditambahkan lewat sini kan, seharusnya kan data kan ditambahkan lewat formnya. Nah, ini kita bisa matiin. Caranya dengan kita close dulu, kita stop dulu, lalu kita ke design, kita klik yang segitiga panah ini yang di pojoknya data grid view, lalu centangnya ini kita hilangin supaya dia nggak bisa edit langsung atau nambah langsung di dalam data grid view-nya, supaya nambahnya hanya bisa lewat form. Kalau ini di run,
dia udah nggak bisa nambah langsung di dalam data grid view-nya. Oke, selanjutnya kita fungsikan button batal. Double klik batal ini berarti kan kembali ke default. Kalau batal di sini itu nanti ketika diklik dia akan membersihkan semua form ini dan mengembalikan kondisi Windows Form ke default. Berarti kita tinggal panggil aja subreset-nya. Nah, oke. Oke, coba kita run. Coba kita isi ini Zafi, terus tanggal lahirnya coba kita ubah jadi gini. Nah, kita coba masih kita klik batal. Nah, dia akan kembali ke default. Oke. Selanjutnya di sini sekarang saya akan membuat sub untuk auto generate npm. Untuk generate npm. Sorry, bukan sub sih, function. Karena membutuhkan return, kita menggunakan function. Oke. Nah, inilah perbedaan dari sub dan function. Kalau sub itu dia nggak ada returnnya, kalau function itu dia ada returnnya. Nah, function buat npm, function buat npm. Nah, format npm yang akan saya buat nanti itu kayak gimana ya? Gini aja. Oke, pertama tahun masuk 2021, tahun masuk plus kode jur plus apa ya, langsung sequence saja, oke, biar simple, kita buat simple aja. Oke, berarti di sini pertama saya butuh parameter jurusan. Nah, jadi ketika kita memanggil buat npm nanti, kita harus masukkan parameter jurusan untuk mengetahui mahasiswa itu dari jurusan apa. Oke, agar kita bisa membuat npm-nya. Caranya di sini kita buat parameternya, kita buat by fall jurusan as string. Nggak perlu by fall, pakai nggak apa-apa. Oke, langkah pertama kita harus dapat tahun masuknya dia. Kita ambil dari tahun waktu dia insert ini, kita ambil dari sistem aja, kita buat variabel dim masuk plus tahun masuk string. Oke, sama dengan kita ambil tahun sekarang, tahun waktu dia dipanggil
date time, dot now, dot year, dot to string. Oke, setelah kita ambil tahun masuknya, selanjutnya kita buat kode jurusannya. Nah, kode jurusannya kita buat, caranya kita buat variabel dim kode jur string ada di bawahnya. Kita buat if jurusan sama dengan sistem informasi kode jur sama dengan satu else if jurusan sama dengan teknik. Oke, biar mudah kita ambil aja dari sini. Kita buka items. Oke, kita pilih laptop. Oke. dua. Nah, yang terakhir kita buat else kode jur sama dengan 03. Oh iya, di sini kita tambahkan tahun masuk deh. Kita tambahkan kolom tahun masuk. Sub Oke. Oke ya. Oke. Setelah kita buat kode jurusannya, selanjutnya kita buat sequence-nya. Caranya adalah kita buat dulu sebuah variabel integer. Kita hitung jumlah mahasiswa yang masuk di tahun itu. Kita hitung jumlah mahasiswa yang masuk di tahun itu dan jurusan itu berapa. Kita hitung sebentar. Oke, maaf tadi ada yang WA. Kita hitung pertama, berarti kita buat variabel integer dulu. JMHS sama dengan as integer sama dengan kita hitung jumlah mahasiswa di data mahasiswa di data tabel mahasiswa ini yang tahun masuknya ini dan jurusannya sesuai yang kita masukkan di parameter nanti. Nah, kita hitung yang sesuai tahun masuk dan
jurusan dari parameter data mhs.select. Nah, sini kita pakai Linky. Linky ini adalah library di .NET Framework yang digunakan untuk memanipulasi, mengolah data. Kurang lebih Linky ini kayak SQL sih. Jadi di sini jurusan sama dengan sama dengan jurusan, lalu sini kita kasih plus lagi tahun masuk sama dengan tahun masuk. Nah, kenapa dia ini error? Karena result dari method select ini adalah data raw. Dia memberikan return dengan tipe data raw. Sedangkan variabel kita di sini bertipe data integer. Nah, kita di sini hanya mengambil length dari datanya saja. Kita ambil length dari datanya, data.length. Nah, dia udah nggak error karena data.length ini adalah .length ini bertipe integer, menghasilkan return integer, bertipe integer. .length ini akan mengembalikan jumlah data hasil dari searching select ini, query select ini. Oke, setelah kita hitung jumlah data mahasiswa dengan jurusan dari parameter dan tahun masuknya, selanjutnya kita di sini variabel dim langsung aja kita bisa kita bikin dulu aja biar lebih rapi. Kita bikin variabel aja set sama dengan JMHS plus 1. Nah, setelah kita, ini kenapa kita plus 1? Jadi sequence-nya kalau seumpama NPM mahasiswa terakhir itu 2021 berarti kita tambah 1 di sini. Kalau NPM terakhir mahasiswa itu sampai di 38, ada 38 data mahasiswa berarti. Nah, berarti kan NPM selanjutnya itu NPM 39. Nah, itu makanya kita tambah 1 di sini. Selanjutnya kita baru return. Kita return pertama tadi formatnya tahun masuk, kode jurusan sequence. Tahun masuk plus kode jur plus sequence. Nah,
dot toString. Nah, terus di dalam toString ini kita kita masukkan sebuah parameter, yaitu format dari string yang kita inginkan. Kalau saya itu inginnya nanti sequence-nya itu kayak gini. Kan pertama tahun 2021, setelah itu kode jurusannya 01 seumpama. Setelah itu sequence-nya itu saya ingin buat seperti ini, 001. Nah, cara buatnya gimana? Kita pakai string format. Di dalam metode string ini kita masukkan format string yang kita inginkan. Untuk membuat seperti ini kita menggunakan format D4 desimal plus 4 digit D4. Nah, oke. Selanjutnya kita akan memfungsikan button simpan untuk menambahkan data. Kita double klik. Oke. Double klik, kita simpan datanya. Data. Nah, pertama kita buat dulu npm-nya dim string dengan npm string sama dengan buat npm, lalu kita masukkan nilai dari jurusan.text. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam variabel data mahasiswa. Caranya, oh iya sorry, kita buat tahun masuk juga, kan kita tadi nambahkan kolom tahun masuk di sini. Buat kolom masuk juga, masuk string sama dengan date time .no .year. Oke, nah baru kita masukkan data nhs.rows.get, masukkan pertama npm, lalu kedua nama, text, kita ambil properties text dari nama, dari tagbox nama, lalu setelah nama tadi jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP. Oke, di sini kita melakukan selection dulu untuk jenis kelaminnya dim jika string sama dengan, kita pakai ternary operator aja biar nggak banyak line. Radio dot check sama dengan true.
maka teks. Oke, selanjutnya ini ada nama jika tanggal lahir no HP. Dot value dot to string. Lalu nomor HP, alamat jurusan. Dot text alamat. Lalu yang terakhir jurusan dot text. Oke. Kita coba tambahkan data. Tambahkan data Zarfi laki-laki ya, September, tahunnya gitu. Oke. Oke. Alamat Sidoarjo. Jurusan Sistem Informasi Simpan. Ada error? Oke, oh sorry, di sini tahun masuknya oke, sorry, di sini saya kurang, mohon maaf ya, saya agak ngantuk karena emang jam segini baru bisa bikin video. Kalau siang itu rame, ada keponakan soalnya. Oke. Oke, kita coba. Oke. Oke. Oke, ya, berhasil ditambahkan. Nah, tapi kalau dilihat ketika kita ngeklik button simpan, ini dia nggak hilang. Datanya, formnya ini nggak clear. Nah, kenapa? Karena kita belum ngambil, karena saya belum memanggil method. Nah, reset agar waktu selesai kita menyimpan data ke dalam variabel data mahasiswa, formnya bersih, formnya clear, kayak semula, kita perlu memanggil function reset setelah menambahkan data. Reset. Oke, kita coba. Oke ya. Oke. Harjo. Nah, ketika kita mengklik tombol simpan dan data masuk ke dalam variabel data mahasiswa
variabel data mahasiswa, form ini akan clear karena kita memanggil metode reset. Oke. Nah, tapi kalau diperhatikan di sini ya. Nah, kalau dia ini kosong, maksudnya kita belum ngisi, tiba-tiba kita klik simpan, dia akan kosong data-datanya. Nah, data-data ini kan seharusnya nggak boleh kosong. Nah, caranya gimana agar ketika kita klik simpan, kalau semua nama belum diisi itu dia nggak kesimpan, caranya kita tambahin validasi. Caranya kita tambahin validasi. Di mana kita nambahin validasinya? Di event simpan klik. Kita buat if nama dot text sama dengan 0 or kita buat pisah-pisah aja ya. Oke, nama dot text sama dengan 0. Kita buat message box dot show kita kasih peringatan dia field nama tidak boleh kosong, lalu header message box-nya kita kasih peringatan, dan message box button-nya kita oke aja, button dot oke. Lalu iconnya kita pakai warning message box. Dot warning. Oke. Nah, kita validasi field lain. Also, if jenis kelamin dia perempuan, udah cek sama dengan false. Oke, kita copy aja ini. Kelamin else if selanjutnya kita validasi field tanggal lahir. Oke, sebentar ya, sedikit dulu.
Kita cek apakah tanggal lahirnya ini udah diubah atau belum. Caranya, pertama kita ambil dulu nilai dari date time picker-nya, lalu kita konversi ke date. Berarti date date value string ini. Konversi dulu sih. Konversi dulu. Jadi konversinya nggak lebih besar. Kalau lebih besar itu berarti apakah date ini itu keesokan harinya atau tidak. Lebih besar sama dengan time no. Kita copy semua. Udah valid. Oke, kita coba dulu 3 ini. Sementara ini kita komen dulu aja. Kita coba 3 ini. Ini aksesnya ditaruh sini aja. Oke. Kita coba dulu 3 validasi ini apakah sudah berjalan. Nama kita kosongi, kita klik simpan. Field nama tidak boleh kosong. Terus kita klik the view. Kita klik oke. Berarti ini harus dikonversi ke date juga. Oke, ya sih, benar. Kita coba. Mana kita isi the view. Lalu kita klik simpan field jenis kelamin tidak kosong. Kita pilih laki-laki. Simpan. Apa ya? Oke. Oke, selanjutnya kita validasi nomor HP lama. Oke, kita copy. Berarti di bawah sini kita tambah if
kita tambahin else if if the text sama dengan kita copy ini. Oke, lalu ini tidak menjadi tapi copy lagi. Jurusan. Oke, sekarang kita coba. Kita masukin, kita nggak masukin field nama, kita klik simpan. Lalu kita isi field nama. Kita klik simpan, field jenis kelamin tidak boleh kosong, kita klik field jenis kelamin. Lalu kita coba pilih tanggal di hari berikutnya. Kalau tanggal lahir kan seharusnya kan dulu ya, apa itu sudah terlewat ya. Kalau ini belum terlewat, kita pilih tanggal yang belum terlewat. Kita pilih tanggal 30, kita simpan. Field tanggal lahir tidak valid. Lalu nomor HP, coba nomor HP nggak kita isi. Nomor HP nggak kita isi, kita klik simpan. Field nomor HP tidak boleh kosong, kita isi. Berapa? Lalu field nama coba kita kosongi. Field alamat tidak boleh kosong. Sido. Sidoarjo. Lalu jurusan kita kosongin dulu coba. Field jurusan tidak boleh kosong. Nah, baru kalau kita klik, nah NPM 2021-01-01 Zarfi bla 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 bla. Tahun masuk oh sorry ya ampun, astaga, lupa masukin tahun masuk. Oke. Oke, berarti fungsi simpan udah. Selanjutnya kita ke fungsi edit. Nah, sebelumnya saya mau buat button edit ini nggak bisa diklik waktu dia pertama kali form launch, kecuali nanti kalau kita udah milih data baru bisa diklik. Berarti kita disable dulu aja. Fase, lalu hapus juga. Fase, lalu selesai dari waktu pertama kali start, dia nggak bisa diklik. Oke, sekarang kita bikin event
row selection-nya dulu pakai cell click, data grid view cell click. Caranya kita klik sekali pada data grid view, kita ke bagian event, cari cell click. Nah, di sini ada dua. Defaultnya data grid view itu eventnya kalau di double click ini itu cell content click. Kalau cell content click itu kita ngekliknya harus pas di tulisannya. Sedangkan kalau cell click itu kita bisa di mana aja asal kena selnya lah. Di ini kita double klik. Kita klik, lalu kita ambil pertama berarti di sini kita buat variabel dulu. Sekalian nanti buat fungsi hapusnya, kita buat variabel dim index data select. Nah, variabel index data selected nanti buat nampung indeks data yang kita select dari data grid view. Nanti variabel ini nanti bisa kita gunakan waktu delete dan oke. Pertama di sini kita dim. Ya, kita masukin dulu indeks data selected-nya, kita ambil row index-nya. Kita ambil row index-nya dari data grid view cell event arcs-nya row index. Ambil lalu kita ambil row-nya, tabel mhs dot rows. Sorry, kita buat variabel kita buat di tampung, kita simpan di variabel dulu aja biar rapi. Terus oke. Nah, setelah kita dapatkan barisnya, baris dari data yang kita pilih, kita masukkan data-data di baris itu ke field-field yang ada di sini. Berarti yang pertama nama dot text sama dengan row dot cells nama dot value dot to stack. Ini kita copy aja biar cepat. Oke, setelah nama itu apa, jenis kelamin, kita yang textbook dulu aja deh. Mau HP mau HP. Oke, setelah itu alamat jurusan lalu
apalagi ya, oh ya, tanggal lahir. Kalau tanggal lahir ini nggak gini. Copy. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Udah masuk. Lima. Jenis kelamin. If jika laki maka cek to else radio perempuan dot cek sama dengan true. Oke, kita coba jalankan. Kita coba tambahkan data Zevi laki-laki. Oke, nomor HP. Nah, untuk nomor HP ini kan dia kan nomor HP itu kan biasanya antara 11 sampai 13 digit. Nah, ini kalau ini sekarang kan dia masih bisa bebas sampai berapa digit. Nah, ini nanti bisa kita batasi. Setelah ini kita akan coba batasi itu. Sementara gini aja dulu. Informasi simpan. Oke, ini kalau kita klik, nah datanya akan masuk ke sini. Kita klik, datanya masuk ke sini. Kan tetapi kalau seumpama kita klik ini, dia akan error. Nah, kenapa? Karena kolom header kolom itu dianggap sel juga. Gimana caranya biar nggak error dan nggak auto keluar gini? Kita pakai try catch. Kita pakai try catch, kita taruh di dalam try catch. Nah, terus kita coba jalanin lagi. Kita coba tambahkan data. Nah, setelah ini kita akan batasi jadi maksimal 13 digit saja. Kalau ini kan dia masih bisa banyak banget. Oke. Sidoarjo. Itu kan masih simpel. Kalau begini lagi, dia udah nggak error. Dan fungsi sortnya udah jalan. Kalau dia kan error. Nah, oke. Kita kesini dulu, kita batasi, kita limit input yang berapa karakter yang bisa diinput di textbook HP ini. Caranya kita ke properties, kita cari max length, kita ubah jadi 13 saja. 13. Jadi maksimal dia hanya mampu menampung 13 karakter. Oke.
setelah ini apa lagi ya, setelah ini kita ke edit. Nah, jadi ketika ini diklik button edit sama hapus itu, kita aktifin true, terus true. Oke. Oke, kita aktifin, lalu group box ini kita disable aja. Give form, kita disable aja, enable false. Setelah itu apalagi ya, group box kita enable, berarti secara default ini masuk sini juga true, kita ubah ke true. Oke, secara default group boxnya itu true. Waktu diklik row, waktu select row dia dimatiin, button edit, button hapus diaktifin, lalu waktu klik edit. Nah, ini berarti disimpan ini perlu parameter buat state-nya, state dia ini hapus atau oke, yes. Berarti kita buat satu variabel dim edit save mode. Kita pakai boolean aja. Setelah itu kita buat nilai defaultnya dia insert mode true. Edit diklik insert. Jangan deh, ini nggak jadi us. Insert mode. Ketika ini diklik, oke. Oke.
Sini kita kasih kondisi lagi if insert mode. Oke, ini kita copy X, kita cut, kita ulang sini else. Oke, kita copy, nanti kita ubah di bagian sini. Kita nggak perlu ubah bentuknya. Oke. Kita buat konfirmasi dulu. Kita copy aja guys, biar cepat. Button kita ini berdua. Data si buttonnya kita kasih question aja, lalu buttonnya ini kita pakai yes no sama dengan VB yes dan itu. Oke, baru di sini kita cari dulu data mahasiswa yang akan kita edit. Taruh sama dengan data MHS select data select npm sama dengan, oh iya berarti butuh variabel satu lagi di sini, dim string, terus waktu dia call ternyata habisnya apa sih? Astagfirullahaladzim, saking ngantuk kurang aktif. Oke. Oke, mode fokus ya, siap. Mode tertutup. Oke. First kita ambil data yang paling atas. Default, oke. Kebut. MHS buka kurung. Nama sama dengan nama text. Oke.
S dalam kurung nama no HP dot text. Kita copy aja ya. No HP. Oke, udah kita coba Zarfi. Oke, kita coba klik edit, kita ubah namanya Asma. Zarfi Asmada. Kita coba edit lagi tanggal lahir pertama, kita benerin di sini. 2026 simpan ini data. Yes. Oke. Nah, kalau dilihat di sini kan ini ada jamnya atau tanggal lahir. Nah, kita kan nggak butuh jamnya ini. Ini kita bisa hilangin. Caranya, waktu save, waktu di bagian save ini di tanggal lahir udah apa itu? Ini di dalam ini tanggal lahir value data string ini kita bisa format, kita udah format tanggal lahirnya itu kayak tanggalnya kayak apa? Contohnya kayak ini. Slash pakai slash mm y 4 digit non. Oke, coba kita jalankan waktu dia di run. Nah, ini udah
Ya maksimal udah sampai 13 ya untuk nomor HP-nya. Karena kita udah lupa limitnya tadi. Simpan. Nah, Zelfie laki-laki. Oke. Oke. Edit sudah, berarti sekarang kita ke hapus. Untuk hapus ini kita buat konfirmasi dulu. Terus kita buat konfirmasi. Hapus data. Data MHS remove add, kita masukkan index selected, yes. Setelah itu kita reset, kita kembalikan ke default. Oke. Smart alamat SDA kita lagi sudah lagi alamat. Oke. Seumpama saya di sini pengen menghapus data Zarfi Ahmada, saya klik hapus data, yes, oke, data Zarfi Ahmada terhapus, sudah hapus, sudah berjalan. Terakhir kita akan memfungsikan searching di sini. Oke, kita stop dulu. Kita fungsikan search ya, berarti nah menggunakan search di sini kita buat event text change. Jadi ketika nilai di text box search itu berubah, maka dia akan melakukan proses searching. Berarti kita filter as, kita filter as array data row, array sama dengan data select. Berarti di sini kita pakai like ya.
Ya, kita pakai function like. Kita beri nama like, tambahkan wildcard, lalu kita di sini pencariannya berdasarkan nama saja. Sebenarnya bisa berdasarkan nama dan ini tinggal tambahkan or saja setelah ini. Setelah itu berarti ini data tampil nhs.data source sama dengan filter nhs. Berarti ini harus dikonversi ke data table dulu sih, supaya dia nggak kacau kalau kolomnya. Oke, copy ke data table. Oke, coba kita jalankan. Kita tambahkan data ZV Smart H laki-laki oke, nomor HP 01 oke, alamat SDA, informasi simpan. Habis itu kita Ahmad Yuda Ahmad Yuda laki-laki, tanggal lahir aja. Oke. Oh iya, sebelumnya kenapa kok ketika form ini ketika ini di close datanya itu hilang, nggak kesimpan, datanya itu hilang, itu karena kita ini tidak disimpan di database, tidak disimpan dalam bentuk file, ini disimpan di temporary memory. Jadi ketika ini di close atau ini di stop, maka secara otomatis data-data ini akan hilang. Kecuali nanti kalau sudah disimpan di database, dia nggak akan hilang karena udah ada database-nya. Oke, saya pengen nyari Yuda. Oke, langsung Yuda. Saya pengen nyari A, ada semua. Kalau AH, Ahmad Yuda. Oke.